Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teman yang dimana pentingnya pengetahuan suhu dan kelembapan dalam berbagai bidang rumah pintar, pertanian, kesehatan, industri, dan ketiga itu notifikasi otomatis. Nah, untuk komponen teknologi utamanya itu ada tiga, yaitu ESP32 di mana itu power dengan USB dan Bluetooth. Terus ada sensornya yang saya gunakan itu sensor THT serta dari sensor utamanya THT-nya yang plusnya itu di main, terus ya drone, USB dan Bluetooth-nya yang dari sensor itu saya pakai di pin D2. Dan dimana akuisisi datanya ini sensor DHT11 ini membaca suhu dan 2 detik dan notifikasi pesannya itu peringatan email terus saat ambang batas terlampaui, dan ada data histori, grafis harian atau mingguan dan bulanan, dan ini akses global, monitoring dari mana saja via internet, jadi kita bisa akses itu 26,3 Celcius dan adapun kelembapannya itu di 20%. Nah, kita juga bisa akses di HP dan sama datanya, ya di mana temperaturnya itu 26,5 Celcius dan kelembapannya itu di 70. Panas akan naik secara otomatis secara real time. Nah, yang dimana tadi itu di angka 26 sekarang naik menjadi 27, terus menjadi naik lagi menjadi 28, terus naik lagi sampai maksimalnya tuh ada di temperaturnya itu 50. Pengecekan manual sudah dapat aksesnya dengan online, dan ada penghematan biaya, mencegah kerugian produk, dan ada lingkungan optimal, menjaga kondisi ideal aset sensitif, dan keputusan berbasis data. Nah, aplikasinya ini bisa digunakan di berbagai macam, yang mana di bidang farmasi, ruang server, rumah kaca, dan lain sebagainya. Nah, terakhir ada kesimpulan warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Rangkai atau bak merupakan hal penting dalam berbagai aplikasi, mulai dari pertanian hingga rumah tangga. Sistem manual memiliki keterbatasan dalam hal keakuratan dan pemantauan jarak jauh. Oleh karena itu, pada proyek ini dikembangkan alat yang sistem pemantauan tinggi dan volume air secara otomatis. Kedua, menggunakan sensor ultrasonik untuk mengukur tinggi air. Ketiga, menghitung volume air berdasarkan dimensi wadah. Ada microcontroller ESP32, kemudian ada sensor ultrasonik, kemudian ada breadboard dan dowel jumper, dan ada sumber daya USB, kemudian ada WiFi, kemudian smartphone dan wadah air. Nah, ada pun rangkaian sistem untuk koneksi sensor ke ESP32 itu untuk pin trik itu saya hubungkan ke GPIO 13 dan Echo ke GPIO 12, hubungkan air. Kemudian microcontroller ESP32 akan menghitung tinggi air dan volume berdasarkan jarak, dan kemudian data dikirim ke aplikasi menggunakan koneksi WiFi, dan aplikasi akan menampilkan tinggi air dan volume air. Jarak sama dengan durasi kali 0,034. P0 itu digunakan untuk menampilkan tinggi air, kemudian virtual pin P1 digunakan untuk hasil, dan kesimpulannya hasil menunjukkan bahwa sistem yang kami buat ini berhasil mengukur tinggi dan volume air secara real. Nanti sensor ultrasonik ini akan mengirimkan data ke aplikasi secara real time. Nah, ketika air dituang, maka dia akan menampilkan data secara real time pada handphone. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Jadi seringkali menyebabkan kerugian material yang signifikan serta jatuhnya korban jiwa. Jadi sistem alarm kebakaran yang konvensional yang ada saat ini itu tuh memang berfungsi baik untuk memberikan peringatan lokal melalui suara, rancang, dan membangun sebuah rangkaian kompleks deteksi api yang fungsional menggunakan microcontroller ESP32 dan modul sensor api. Yang kedua,
kedua adalah mengimplementasikan platform CloudBlink sebagai API dan CloudBlink. Nah, kita masuk ke prinsip kerjanya. Jadi saat sensor API mendeteksi API, dia akan mengirim sinyalnya ke microcontroller ESP32. Nah, dari microcontroller ESP32 itu akan diolah dan datanya itu, data adanya API dan tidak adanya API dikirim melalui internet ke cloud yang namanya Blink. Jadi di cloud Blink ini kita bisa monitoring baik secara mobile ataupun secara desktop, ataupun secara web lah. Maka alarmnya akan berbunyi dan tampilannya juga akan berubah. Nah, itu juga akan tampil pada aplikasi. Saat sensor api mendeteksi api, maka alarm kebakaran akan berbunyi. Saat tidak mendeteksi, dia akan menyatakan status aman. Lalu saat dia mendeteksi api lagi, alarmnya akan berbunyi lagi. Perkenalkan, nama saya Nurul Mutafri dengan ISP 047. Kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hardware sistem, yaitu sistem sistem pemantauan dan deteksi objek berikat di dalam keamanan, sistem dan tulis. Data konvensional seringkali mahal dan juga kompleks, sehingga solusi berbasis menandai area 0 sampai 160 derajat. Kemudian menampilkan hasil deteksi jarak browser menggunakan web web, servo sebagai pemutar arah sensor, HCSR 04 menggunakan sensor jarak berbasis gelombang ultrasonik, buzzer alarm ketika ada objek mendekat, dan juga breadboard dan kabel jumper sebagai penyambungan tanpa solder. Ini merupakan rangkaian ESP yang saya gunakan, yaitu pada ESP ke HCSR 04 menggunakan servo yang halus dan juga presisi. Perlu diinstal 3 library penting, yaitu ESP32 servo, WebSocket, dan juga dengan kode untuk membuat web. Menggunakan apabila ada objek yang mendekat, dia statusnya akan alert. Misalkan masih jauh, dia akan mendeteksi. Dan juga angle-nya dari 0 sampai 140 derajat, dan juga jaraknya.